Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Takyaki dan Ten yang budiman, kisah kali ini tentang seorang tokoh di Nusantara yang cukup terkenal pada masanya. Ki Ageng Selo atau yang terlahir dengan nama Raden Bagus Songgom diperkirakan lahir di akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16. Ayahandanya adalah Kiai Getas Pandawa, putra dari Bondan Kejawen atau Lembu Peteng, putra Brawijaya V dengan putri Wandan Kuning. Ki Ageng Selo mempunyai istri yang bernama Nyai Bicak dan dikaruniai 7 orang keturunan, yaitu Nyai Ageng Lurung Ten, Nyai Ageng Wanasaba, Nyai Ageng Basti, Nyai Ageng Jati, Nyai Ageng Peranen, Nyai Ageng Pakis Dadu, dan Kiai Ageng Enis. Ki Ageng Selo jika diambil dari garis keturunan ayah, beliau masih keturunan Prabu Brawijaya V atau Kertabumi dengan jalur silsilah sebagai berikut: 1. Prabu Brawijaya V Kertabumi, 2. Bondan Kejawan atau Lembu Peteng, 3. Kiai Getas Pandawa, 4. Kiai Ageng Selo. Ki Ageng Selo wafat sekitar akhir abad ke-16. Makam Ki Ageng Selo terletak di Desa Selo Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Purwodadi. Ki Ageng Selo dibesarkan dan dididik oleh ayahandanya, yaitu Kiai Getas Pandawa. Kemudian beliau melanjutkan berguru kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Kiai Ageng Selo sendiri mempunyai beberapa orang murid, yaitu Kiai Juru Martani, Kiai Panjawi, dan Mas Karebet, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jaka Tingkir, yang kelak menjadi pemimpin di Kerajaan Pajang. Kiai Ageng Abdurrahman Selo atau yang lebih terkenal dengan nama Kiai Ageng Selo hidup sejaman dengan zaman Wali Songo. Ki Ageng Selo juga dikenal dengan nama Kiai Ganjur karena beliau dikenal memiliki kemampuan menabuh alat musik ganjur yang bisa menarik penduduk untuk melihat dan mendengarkan ganjur. Dan setelah itu barulah Kiai Ageng Selo melakukan dakwah Islam kepada penduduk sekitar. Makam Ki Ageng Selo terletak di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Purwodadi. Ki Ageng Selo dipercaya oleh masyarakat Jawa sebagai cikal bakal yang menurunkan raja-raja di tanah Jawa seperti Raja-Raja Mataram, Surakarta, dan Yogyakarta. Menurut cerita dalam Babat Tanah Jawa, Ki Ageng Selo adalah keturunan Majapahit. Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir yang memiliki istri bernama Putri Windan Kuning. Dari pasangan ini lahirlah seorang anak laki-laki yang dinamakan Bondan Kejawan. Menurut ramalan ahli nujum kerajaan, anak laki-laki ini kelak akan membunuh ayahnya. Oleh karena itu, Bondan Kejawan dititipkan kepada juru tabin raja yang bernama Kiai Biyut Masarar. Setelah dewasa, Bondan Kejawan diberikan kepada Kiai Ageng Tarub untuk menuntut ilmu agama Islam dan ilmu kesaktian. Oleh Kiai Ageng Tarub, nama beliau diubah menjadi Lembu Peteng. Raden Bondan Kejawan atau Lembu Peteng dinikahkan dengan Dewi Nawangsih, putri dari Kiai Ageng Tarub, dan istrinya yang bernama Nawang Wulan. Tak lama kemudian, Kiai Ageng Tarub atau biasa yang dipanggil dengan nama Kidang Telangkas meninggal dunia. Maka kemudian Lembu Petenglah yang menggantikan kedudukan mertuanya itu dengan nama gelar Kiai Ageng Tarub II. Dari perkawinan antara Lembu Peteng dengan Nawangsih, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Kiai Getas Pandawa dan seorang putri yang kelak kemudian menikah dengan Kiai Ageng Ngerang. Sementara itu, Kiai Getas Pandawa mempunyai 7 orang keturunan, diantaranya adalah Kiai Ageng Selo. Ki Ageng Selo memiliki nama kecil Bagas Songgom. Beliau keturunan Ki Getas Pandawa yang hidup di masa Kerajaan Demak, tepatnya pada masa kekuasaan Sultan Trenggono, awal abad ke-16. Ki Ageng Selo diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-15 atau memasuki awal abad ke-16. Ki Ageng Selo pernah ditolak menjadi anggota prajurit Tamtama Kerajaan Demak karena
Dalam ujian mengalahkan banteng, Ki Ageng Selo memalingkan kepalanya karena melihat darah yang menyembur dari kepala banteng tersebut akibat pukulan Ki Ageng Selo yang mengenai mata beliau. Karena memalingkan kepalanya itu, Ki Ageng Selo dipandang tidak tahan melihat darah, dan karena itu beliau dianggap tidak memenuhi syarat. Penolakan itu membuat Ki Ageng Selo kecewa. Bila cita-cita ini tidak dapat tercapai olehnya, maka Ki Ageng Selo mengharapkan keturunannya kelak menjadi seorang pemimpin yang pemberani. Ki Ageng Selo bertempat tinggal di sebuah desa di sebelah timur Tawang Harjo, Kabupaten Grobogan. Beliau hidup berprofesi sebagai petani yang gemar memperdalam ilmu agama dan tumbuh menjadi seorang yang religius. Di kemudian hari, Ki Ageng Selo benar-benar menjadi orang yang berpengaruh. Desa tempatnya tinggal bernama Desa Sela. Nama Sela sendiri berkaitan dengan keberadaan bukit atau gunung berapi yang merupakan sumber banyak garam dan api abadi yang terdapat di wilayah Grobogan. Di desa tersebut juga Kiai Ageng Selo meninggal dan dimakamkan. Komplek pemakaman Kiai Ageng Selo di Tawang Harjo hari ini juga masih dirawat oleh keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai dari bagian kagungan dalam atau bangunan milik Raja Surakarta. Komplek ini termasuk di dalamnya pasarean atau makam dan juga Masjid Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo dikenal sebagai sang penakluk petir. Kisah tersebut bermula saat Ki Ageng Selo sedang membuka ladang pertanian. Kemudian tiba-tiba langit menjadi mendung dan mulai turun hujan. Ketika itu datang petir dan kilat yang menyambar-nyambar sehingga mengganggu kegiatan pertanian Kiai Ageng Selo. Karena merasa terganggu dengan hal tersebut, kemudian Ki Ageng Selo menantang petir tersebut untuk berkelahi. Kiai Ageng Selo menantang petir yang berusaha mengganggunya dengan menyuruh petir tersebut untuk menampakkan wujudnya. Tak lama kemudian petir tersebut berubah menjadi naga dan berubah wujud berkali-kali menjadi makhluk yang mengerikan. Kiai Ageng Selo yang merasa kesal karena dirinya diganggu oleh makhluk tersebut, maka terjadi perkelahian antara Ki Ageng Selo dengan wujud petir tersebut dengan diiringi suara petir yang menggelegar. Pada akhirnya Ki Ageng Selo berhasil mengalahkan makhluk tersebut dan mengikatnya di sebuah pohon gandri, dan makhluk tersebut berubah menjadi seorang kakek tua. Kiai Ageng Selo pun membawa kakek tua yang terus berubah-ubah wujud tersebut ke Demak untuk dilaporkan kepada Sultan. Setelah sampai di Demak, kemudian datanglah seorang nenek yang menyiramkan air ke tubuh kakek tua tersebut. Kemudian suara petir itu menggelegar kembali, dan bersamaan dengan itu kakek nenek tersebut menghilang. Kisah tersebut membuat Kiai Ageng Selo terkenal luas sebagai sang penakluk petir. Dan kisahnya ini diabadikan dalam ukiran pada lawang bledek atau pintu Masjid Agung Demak. Ragam hias ukiran ini juga hadir pada pintu-pintu di kagungan dalam Masjid Ageng Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ornamen itu merupakan replika yang meniru ornamen yang sama di pintu Masjid Agung Demak. Sampai sekarang pun pintu tersebut masih dapat disaksikan. Ukiran pada daun pintu tersebut memperlihatkan motif tumbuh-tumbuhan, saluran, jambangan, mahkota mirip setupa, tumpal, camara, dan dua kepala naga yang menyemburkan api. Kiai Ageng Selo merupakan tokoh yang memiliki pengaruh besar pada masyarakat. Beliau memiliki suatu ajaran yang diikuti oleh masyarakat secara luas pada masanya. Ajaran itu adalah ajaran tentang filsafat hidup dan keagamaan. Sebagaimana tradisi pengajaran di tanah Jawa, para santri Kiai Ageng Selo mencatat dan menuliskan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh beliau. Kemudian tulisan-tulisan itu selanjutnya menjadi pemikiran utama Kiai Ageng Selo, yang kemudian hari tulisan itu dikenal dengan sebutan Papali Ki Ageng Selo.
Papali sendiri adalah larangan atau nasihat seorang guru kepada murid-muridnya terkait dengan hal-hal yang dianjurkan untuk dijauhi. Nasihat lisan tersebut ditulis dan dikumpulkan oleh murid-murid Ki Ageng Selo dalam bentuk tembang macapat. Papali Kiai Ageng Selo tersebut mengajarkan tentang kesusilaan, kebatinan, dan keagamaan. Dalam merumuskan ajarannya, Kiai Ageng Selo menggunakan filsafat Jawa seperti yang pernah diterapkan oleh para wali sebelumnya. Dan ini adalah isi dari Papali Kiai Ageng Selo yang sudah diartikan dalam bahasa Indonesia. Ketahuilah engkau, bukan hal yang muluk-muluk ilmu yang aku percayakan, hanya ajaran Eyang Ki Ageng Selo yang terpuji. Nyatanya sudah terbukti tanda-tanda luhurnya yang membimbing tanah Jawa, tidak lain anak turunannya Kanjeng Kiai Selo. Nah ini dengarkanlah, Papali ini hargailah, karena memberkati dan juga membuat selamat segar bugar. Jangan berbuat angkuh, jangan ladak, jangan jahil, jangan berhati serakah, jangan celamitan, dan jangan memburu pujian. Jangan jahil, karena orang jahil cepat mati. Juga jangan berhati kepada keburukan, jangan tak tahu malu, yang takut akan rasa malu. Juga orang hidup, jangan menganggap besar diri. Orang hidup carilah bagusnya, jangan lupa membuat bagus diri. Yang disebut bagus bukan karena banyak emas dan uang, sungguh bukan karena pakaian, bukan dalam rupa penampilan. Orang bagus di sini sungguh sulit sekali. Sesama orang hidup semua mengasihi, maksudnya semua dekat hatinya. Nah itulah tadi sahabat kisah tentang Kiai Ageng Selo sang penakluk petir, dan tentang ajarannya atau isi dari Papali Kiai Ageng Selo. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita tentang tokoh-tokoh besar di tanah Jawa atau Nusantara. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.